Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Doa dan harapan saya tiap saat buat teman-teman yang melihat video ini, Anda selalu sehat, Anda kuat, sukses dalam mengerjakan apapun. Dan kalau Anda terdampak saat ini, percayalah teman-teman, pasti Anda akan sembuh. Dalam kehidupan kita ini, kita diperhadapkan banyak kali kadang-kadang namanya masalah. Tetapi percayalah teman-teman bahwa setiap masalah yang ada di depan kita pasti akan berlalu semuanya. Kalau ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Itulah yang pasti akan terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kita. Mungkin saat ini Anda mengalami masalah-masalah yang sulit. Mungkin keuangan, mungkin keluarga, atau masalah anak, atau masalah orang tua. Percayalah teman-teman, bahwa semua masalah-masalah kita ada jalan keluar. Tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini tanpa masalah dan bebas dari masalah. Tetapi masalah itu adalah suatu tangga untuk kita naik kepada tangga yang berikutnya. Jadi yang terjadi saat ini, apa yang kita alami di VTube, seolah-olah itu akan menenggelamkan kita. Tetapi saya percaya bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang kelihatan mengubah orang, tidak akan bisa ditenggelamkan oleh apapun. Karena sebuah cahaya pasti menerangi kegelapan. Kalau Anda di dalam satu ruangan yang gelap, menekan saklar lampu, dan seketika itu juga kegelapan akan sirna dan cahaya yang muncul. Teman-teman, VTube bagaikan cahaya yang muncul di dalam kegelapan, di dalam masa-masa yang sulit. Orang mengalami hal-hal yang tidak pasti, khususnya di bidang ekonomi. Tetapi kehadiran VTube itu seperti sebuah cahaya yang menerangi, memberikan sinar yang bisa dirasakan oleh banyak orang di luar sana. Maka itu teman-teman, kalau Anda sekarang ada di VTube, Anda berada di suatu jalur yang tepat. Kita mesti punya harapan. Teman-teman, kita harus berpikir bahwa jangan patah semangat. Orang-orang di luar sana hanya memberikan, ingin mematahkan semangat Anda. Saya mau sampaikan bahwa apa yang Anda dapatkan ketika Anda patah semangat. Hidup ini terus berjalan. Kita harus terus melangkah selama masih ada di dunia ini, kawan. Memiliki pemikiran seperti ini bahwa kita seolah-olah akan hidup 1000 tahun. Kita berusaha seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Tetapi kita harus berjaga-jaga bahwa esok adalah hari kiamat. Ini dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saat ini Anda patah semangat, berarti Anda hilang harapan. Apa yang akan Anda kerjakan? Ya. Beberapa tahun yang lalu kita pernah melihat dan mendengarkan penyesat-penyesat yang mengatakan bahwa akan kiamat dunia ini, sehingga mereka tidak lagi berpikir panjang dan melakukan hal-hal yang seketika itu juga mereka pikirkan. Itu namanya gegabah, teman-teman. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berpikir bahwa hidup ini kita harus berjalan terus. Jangan dengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang hanya mematahkan semangat Anda. Jangan mendengarkan mereka yang hanya tidak bisa memberikan solusi. Bayangkan teman-teman, haters ini ya, saya tidak menunjuk satu pribadi, tapi haters adalah suatu sifat. Haters ini yang selalu menjatuhkan VTube, menjelek-jelekan VTube, menghina VTube. Kalau misalnya saya berbicara kepada anak kecil, adik-adik, ilustrasi ini selalu saya angkat.
saya menggosipi si A tanpa saya mengerti. Wah, ini si A ini kok tahu nggak, jelek, di rumahnya tuh suka ngompol, terus sembarang lah saya kata-katai. Adik-adik yang melihat channel saya, Om sedang berbohong atau apa tidak kalau saya mencertai ini tanpa saya mengetahui? Kan jelas bahwa haters hanya melakukan hal seperti itu. Haters tidak tahu yang sebenarnya, tetapi dia sok tahu dan menyampaikan itu. Dia sedang berbohong. Inilah sifat-sifat haters yang kurang cerdas menurut saya. Nah, itu sifat-sifat haters yang perlu. Nah, bayangkan teman-teman, merasa sok sangat cerdas, selalu menghina VTube. Dan teman-teman, barusan saya ulas videonya juga yang kemarin, dan teman-teman bisa lihat videonya sendirilah. Yang aplikasi yang dia bangga-banggakan itu, teman-teman bisa lihat, itu yang ada anak panah merah. Nggak tahu apa lagi yang dia mau sampaikan. Berkilah namanya, berkilah. Berkilah terus. Inilah yang saya meminjam kata-katanya, bahwa boleh bodoh, tapi jangan bodoh banget. Sifat ya, sifat. Menghina VTube, bahkan pemimpin kita, CEO kita, bahkan saya juga, beberapa juga leader, kerjanya hanya gosip melulu. Yang juga menyodorkan aplikasi. Lihat tuh, anak panah masih akan berkilah juga nanti. Pasti akan dipertahankan. Tidak tahulah, dibilang, wah ini menarik. Menarik apanya? Berkilah aja. Aduh, teman-teman, boleh bodoh tapi jangan bodoh amat. Saya tidak pernah menyerang haters, tetapi kalimat yang saya angkat adalah kalimat yang ya dibalikin. Kita dikata-katain bebek, binatang setara binatang tuh. Kerbau dicucuk hidung, ditarik kemana-mana. Apa dasarnya? Sampai ada yang bertanya kepada saya, Bang Demak, kenapa sih yang orang itu ya benci banget sama VTube? Saya nggak ngerti. Banyak faktor bisa terjadi. Seperti pada video-video saya menyampaikan. Bisa karena reputasi dipertahankan, bisa karena persaingan, bisa karena ya banyak hal bisa terjadi. Satu-satunya yang tahu adalah dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Sampai sekarang tidak berhenti-berhentinya. Seperti ngotot gitu, ngotot. Saya sudah membukakan kepada teman-teman kemarin daftar yang dihentikan oleh SWI OJK, dan VTube tersayang tidak ada di dalamnya. Kemana VTube? Ada dari para haters mengatakan bahwa ya pasti karena kan sudah dihentikan. Nah, ini VTube diangkat bersama TikTok Cash bersamaan kan, dibahas pada saat itu ya oleh Satgas SWI. Nah, TikTok Cash masuk di dalamnya, dan ini adalah berita terbaru 1 Maret 2021. Cerdas. Saya agak santai kali ini karena saya lumayan capek teriak-teriak teman, tapi teman-teman bisa pahami ya. Kemudian mereka berkilah juga. Berarti VTube selama ini ilegal. Dulu waktu bulan Maret, bulan Juli dinyatakan ilegal. Tetapi kalau Anda melihat apa yang selalu disampaikan oleh Pak Tongam, kan ada namanya perubahan-perubahan. Masa kita ada terus di bulan Juli, ada di bulan Maret. Bulan 11, ini analisa saya. Bulan 11, VTube mengurus NIB. Yang juga tidak diterima oleh leadernya itu. Berkilah, ngotot. NIB itu izin trading. Nah, NIB kita dapat itu dari bulan November 2020.
Itulah dasar saya bicara selalu, yaitu izin 2.0 saat itu. Kenapa sekarang dinyatakan misalnya ilegal lagi? Karena dia harus mengurus izin baru yang sesuai dengan izin aktivitas usahanya yang selalu disampaikan oleh Pak Tongam, yaitu masuk versi 3.0. Maka sekarang dinyatakan lagi saat itu. Tapi kan waktu bulan tanggal 1 kemarin, Maret kemarin, itu keluar list yang dihentikan, termasuk yang ada TikTok Cash, ada Kompas, ada Snack Video. Ya ini realita yang ada teman-teman ya. Saya maksudnya tidak menjelek-jelekan, bukan tipe saya, tapi saya harus menyampaikan ini. Nah, kemudian ada yang bertanya ke saya, Bang Dema, kenapa videonya yang orang tua itu tidak bisa dilihat? Bisa dilihat, tetapi kena namanya pembatasan usia. Bukan artinya bahwa dibatasi anak ada usia, bukan. Pembatasan usia itu bisa karena melanggar, bisa karena melanggar namanya metadata, banyak hal. Bisa karena dianggap itu satu informasi kekerasan, bisa karena dianggap sebagai pelecehan, bisa karena thumbnail dan isi tidak sesuai. Nah, ini ada pelanggaran untuk komunitas YouTube. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, bisa juga karena ada pihak-pihak yang memang dicederai dari informasi itu. Ya, jadi teman-teman semakin bisa menilai sendiri, dan itu dari pihak YouTube yang selalu bangga-bangga menurunkan video-video kami yang lalu juga. Sekarang saya pernah mengatakan bahwa apa yang kita kadang-kadang alami itu adalah hasil daripada ucapan kita sendiri. Dan ini belum seberapa. Saya tidak mendoakan. Dulu teman-teman saya ingat ya, ini cerita pengalaman. Dulu teman-teman saya kerja di suatu organisasi lah ya. Kemudian saya orangnya suka sesuatu yang karya. Saya kerja maksimal. Hasilnya saya suka bekerja dengan hasil yang maksimal. Tetapi ada orang-orang yang tidak senang dengan saya. Ya namanya dimanapun ya. Makanya teman-teman, kalau kita kerja di satu tempat pekerjaan, perusahaan, pikirkanlah ya. Karena salah satunya kenapa pribadi saya untuk menggunakan waktu-waktu luang, misalnya main YouTube atau mengerjakan VTube, karena kita harus ingat diri kita teman-teman. Ingat bahwa tidak selalu kita bekerja pada suatu perusahaan. Jangan pernah berharap bahwa Anda akan kekal bekerja di suatu tempat. Sekalipun saat ini berkata bahwa saya nyaman, ada saja hal-hal, faktor-faktor yang bisa terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa bekerja lagi. Karena itu saya sarankan di waktu luang Anda teman-teman, saya sarankan untuk melakukan sesuatu untuk membangun jaringan. Dan inilah yang kalau di VTube ini yang terjadi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi dengan hadirnya VTube bisa merubah, minimal untuk membantu perekonomian masyarakat kita. Nah, kalau kita di suatu tempat kerjaan, satu saat Anda akan mengalami namanya kadang kecewa, iya kan? Nah, di tempat saya itu teman-teman, saya rasa dizolimi. Saya tidak melakukan itu, tetapi dia pemimpin saya ini sepertinya saya buruk di mata dia, padahal saya melakukan hal yang terbaik. Karena ada orang-orang yang mungkin tidak senang. Wajarlah, saya bukan orang tipe yang gimana gitu, suka cari muka begitu, bukan. Nah, tapi saya hanya berdoa sama Tuhan, saya merasa disolimi. Pasti Tuhan lakukan, Tuhan adil buat saya. Berapa bulan saya keluar, saya diteleponi orang kerjanya di sana. Bang Dema, bisa enggak bantu untuk kerjakan ini? Karena dulu waktu saya kerja di situ, saya punya sistem, ya. Saya membuat semuanya itu. Kemudian waktu saya keluar, ya tidak ada yang bisa kerjakan lagi. Kemudian sistem juga saya yang tahu, yang paham. Akhirnya 1 tahun pun saya keluar, 1 tahun lebih masih diteleponi.
Saya berpikir, apakah tidak ada orang yang seperti saya dan mesti saya diteleponi terus? Jadi teman-teman, khususnya kalau ada yang melihat video-video saya, yang punya karyawan, yang punya anak buah, hargailah mereka yang kerja di bawah Anda. Karena mereka adalah orang-orang yang ujung tombak pada perusahaan Anda. Hargai setiap karya seseorang, ya. Dan salah satunya yang saya tidak suka adalah saya dibatasi untuk maju. Saya dicekal untuk bermain YouTube, padahal itu hak saya sebagai warga negara Indonesia. Selalu saya mengatakan bahwa orang-orang seperti ini tidak ingin melihat sesamanya untuk maju. Dia selalu cenderung ingin buat saya kaya sendiri, iya kan? Sedangkan bangsa Indonesia sudah merdeka sejak tahun 45. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri, iya kan? Ada orang mau mengerjakan VTube, kok ditakut-takuti, kok kepo, beginilah ditekan. Apa sih salahnya? Haters nih nggak masuk akal. Ini kan orang-orang yang katanya cerdas tapi nggak ada cerdasnya. Logis nggak mengatai orang-orang yang asik menjalankan VTube atau asik bermain? Lu bebek, lu kerbau, jangan, ini ilegal dan lain-lain, nakut-nakuti adik-adik. Om berbohong apa enggak? Atau jahat enggak dengan seperti itu? Ya pasti jahat lah ini. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan kali ini menjadi suatu perbandingan. Saya selalu mengatakan bahwa Anda berhak untuk memfilter setiap apa yang saya sampaikan. Jangan langsung telan mentah-mentah teman-teman apa yang orang sampaikan di luar sana. Karena yang menentukan hidup kita adalah diri kita, bukan orang lain. Saya hanya memberikan dorongan. Kalau teman-teman menganggap itu motivasi, silahkan. Kita saling berbagi untuk sama-sama survive. Itu dasar saya, tidak ada yang lain. Karena saya sudah melihat VTube ini banyak merubah banyak orang, sehingga saya menyampaikan informasi yang benar. Karena kebetulan saya ada di dalam VTube, maka saya harus sampaikan teman-teman. Dan kita lihat haters banyak termakan kata-katanya sendiri. Contohnya, selalu mengatakan kepada saya berbohong, membantah saya katanya berbohong. Padahal logikanya yang saya sampaikan adalah VTube. Saya tahu VTube. Justru dia yang menyampaikan VTube dari luar pasti berbohong, tidak sadar. Katanya cerdas Indonesia. Dia mengatakan VTube ilegal. Dia membagikan referral yang cemilan, itu lihat tuh, yang tadi ilegal juga kan, diberhentikan. Lalu mengatakan berarti pemain VTube sadar bahwa VTube ilegal selama ini. Buat saya dari bulan 11 dasar NIB itu sudah legal. Mau apa? Haters. Ya kan? Ini sifat, bukan pribadi ya. Jadi teman-teman, awal yang baik untuk VTuber. Lihat, progres berjalan terus. Sabar, kalau ada perubahan-perubahan schedule, wajar ya. Menghadapi banyak hal itu diperhitungkan semua. Kita saja misalnya ada jadwal-jadwal kita kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana. Tetapi kita lihat progresnya, apa yang terjadi, tanda-tandanya teman-teman. Tunggu, sabar ya. Jangan dengarkan kata haters. Dari dulu mah haters selalu menjelek-jelekkan aplikasi orang. Itu aja taunya kerjaannya. Ya. Saya banyak yang dikata-katai juga, banyak haters yang menghina saya, mengata-ngatai saya orang gila, terserah. Itu hak mereka bicara. Kalau mereka anggap baik, mereka anggap cerdas, mereka manusia mengatai sesamanya juga hal-hal buruk lah tanpa sebab, berarti itu mereka anggap cerdas. Diajarkan kan sama leader-leadernya, iya kan? Nah, kemudian selalu mengatakan bahwa boleh bodoh, tapi jangan bodoh amat. Lah, menyampaikan aplikasi orang katanya ilegal menjatuhkan VTube, yang juga menyampaikan aplikasi nggak jelas juga, yang menyampaikan hal-hal buruk
yang menghina perusahaan orang. Apa kita nggak sadar-sadar ya yang kita lakukan itu? Apa kita nggak sadar ya? Maksudnya berbohong terus, baru merasa diri benar mencerdaskan bangsa. Lalu juga membagikan snack video yang Anda lihat sendiri tadi kan, masuk dalam entitas ilegal. Boleh bodoh tapi jangan bodoh amat. Ya kan? Tanggal 1 kemarin ada berita yang sangat menggembirakan untuk kita para VTuber dan menyedihkan untuk orang-orang haters yang thumbnailnya itu dia silang VTube, gambar VTube dia silang. Kemudian bagaimana dengan snack video dan Kompas dan TikTok Cash, seolah-olah itu bahwa VTube itu sudah terpuruk, tetapi ternyata video itu ada masalah, iya kan? Nah, inilah yang terbalik teman-teman, betul-betul terbalik yang terjadi. Jadi jangan merasa, ini pelajaran penting, jangan pernah merasa sangat hebat dari orang lain. Jangan pernah merasa bahwa seolah-olah Anda mencerdaskan orang lain, tetapi Anda tidak sadar Anda telah membuat perangkap untuk diri Anda sendiri. Baik itu dari kata-kata, baik itu tingkah laku, baik itu perbuatan. Saran saya buat orang yang merasa, bertobatlah. Berhenti jelek-jelekan aplikasi orang. Apa nggak ada kerjaan lain? Memang sulit di masa pandemi, tapi cobalah sedikit untuk bagaimana mencari uang yang halal. Buat saya haram menghina aplikasi orang, menghina karya orang. Sedikit-sedikit aplikasi dihina. Lah, itu namanya bagosip. Iya kan? Saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa kerjaan kunti itu hanya nakut-nakuti orang, kuntilanak. Saya nggak bilang dia kunti loh ya, nanti bilang lagi kunti. Itu adalah sifat. Dan ini tidak bisa ditiru, tidak jadi contoh. Tidak jadi contoh sama sekali. Saya harusnya, kalau saya semakin tua ya, saya nih, harus jadi contoh, semakin jadi contoh dari ucapan saya, perkataan saya. Lah, ini mah mengatai sesama binatang. Apa yang bisa diharapkan? Lalu kemudian bangga sama penonton-penontonnya. Cerdas ini yang saya sampaikan, padahal menghina sesamanya. Ini nggak cerdas bro, nggak cerdas. Ini konyol. Bertobat, saran saya bertobat cepat-cepat. Lalu mengatakan sempat mengejek bahwa VTube long life di neraka. Lihat kata-katanya tuh. Semua kata-kata yang nggak masuk akal. Mengutuki perusahaan orang namanya itu. Nggak layak, nggak cocok. Kalau saya harus semakin tua, harus semakin memberikan motivasi, dorongan kepada orang, penghiburan untuk bisa orang terhibur. Ini mah selalu, sekali lagi saya bilang, kata-kata bebek dungu, binatang, tedong, mengadu domba orang. Iya, mengadu domba saya dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Pak Kapolri, mengadu domba VTuber dengan OJK. Aduh, tidak sadar apa yang dia sampaikan itu suatu kebusukan. Lah, inilah kalau selalu saya bilang orang-orang yang tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang jahat. Biasa karena faktor tidak normal, atau lupa diri, atau terlalu lihat pintar. Ya, sifat. Ini yang saya maksud, sifat. Sifat. Nih, ya. Nih. Tak lewat-lewat pintarnya. Ada orang kalau tak lewat pintar itu jadi slash. Makanya teman-teman yang lihat video saya agak santai kali ini. Semoga video saya tetap dinantikan oleh teman-teman di luar sana. Share sebanyak-banyaknya. Awal yang baik, tetap sabar menanti. Lihat, sudah ada informasi yang sangat bagus. Tapi tunggu teman-teman ya. Sabar, tetap kita punya hak untuk mengerjakan aplikasi. Dan hak kita sebagai warga negara punya pilihan. Sadema memberkati Anda. Go Diamond.